Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas lesson 10 Using Advanced Formulas dari seri Microsoft Business Specialist, ya lebih khusus pada Microsoft Excel ya. Oke, di sini ada case ya, Sales and Employee Records. Nah, assume ya, berdasarkan data yang ada di sini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada 12 pertanyaan yang akan kita jawab. Oke. Nah, sebelumnya kita akan pindahkan data ini ke Excel. Oke. Nah, ini kita tidak copy yang row ya, bagian kiri karena ini petunjuk untuk menentukan row dan kolomnya. Oke. Oke. Seperti ini, kita langsung image to destination formatting. Oke. Nah, ini sorry saya delete saja. Oke. Jadi tabelnya jadi seperti ini. Kemudian kemudian kita lanjutkan. Nah, kita akan bikin tabel ya, supaya memudahkan. Ini, tapi tabelnya kita bikin format tabel. Oke. Hanya untuk diwarnai saja supaya formulanya lebih terlihat jelas. Oke, kemudian ini salesnya kita pakai. Oke, targetnya ini. Oke, kemudian ya, ini kita kemudian yang ID ya, kita pindahkan ke sebelum nama ya, sorry, tidak perlu ya, biar saja di sini. Saya simpan dulu. Oke, nah, next ini selesai, kita merapikan. Kemudian berikutnya, kita akan mengerjakan ya. Yang pertama itu sum if. Saya copy dulu ini. Nah, sum if di sini calculate the total sales kolom D ini ya, kolom D ini total sales only for the sales department, Jadi kita akan hitung jumlah sales, bukan jumlah tapi kita akan sum, total semua sales, kita totalkan yang departemennya itu sales. Di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Yang departemen sales. Jadi di kolom sales ini kita akan jumlahkan ya, kelima data ini. Jadi kriterianya yang akan kita jumlahkan itu departemennya itu harus sales. Nah, langsung saja di sini ya, kita sama dengan sum if.
Oke, range-nya itu yang akan di sum nih ya. Oke, seperti ini saja supaya mudah. Kriterianya itu adalah ini, sales. Oke, usahakan sama ya, huruf besar kecilnya ya. Oke, sum range, ini range-nya ini. Oke, range-nya ini. Oke, kriterianya sales, sum range-nya itu yang ini, yang akan dijumlahkan yang bagian sini. Oke, nah kalau kita sudah selesai, langsung oke. Nah, dapat angka ya 31.000. Oke, kita pakai rupiah. Oke, pakai accounting, kemudian rupiah. Rupiah Rp. Oke, seperti ini ya. Next, nomor 2. Oke, calculate sales. Oke, yang akan kita jumlahkan ini masih sama ya, masih kolom sales yang akan kita totalkan. Oke, sales for employees. Oke, jadi kriterianya ini ada 2. Oke, yang pertama kriterianya regionnya itu North. Oke, ini regionnya harus yang North. Oke, kemudian statusnya aktif. Jadi yang dijumlahkan harus regionnya North dan di sini statusnya aktif. Oke, jadi kita pakai 2 kriteria, makanya formulanya itu sum ifs. Oke, jadi sama dengan sum ifs, buka kurung. Oke, nah sum range. Oke, sum range-nya itu yang akan kita jumlahkan ini ya. Oke, ini sum range. Kriteria range pertama. Kriterianya pertama itu adalah region ya, kolom C. Ini ya, kita blok ini. Kemudian kriteria pertamanya itu adalah tadi mintanya North. Oke, kita ketik di sini North. Oke. Kemudian kriteria kedua status aktif. Oke, jadi kita klik ini ya, kriteria range 2, kita klik, pilihnya yang status. Oke, apa kriterianya? Aktif. Oke, nah selesai, 2 kriteria. Ini kita sudah bisa lihat langsung ya jumlahnya, 22.700. Oke, kita format painter, copy, kita taruh sini ya, supaya formatnya sama. Oke, seperti itu. Next, count if. Oke, how many employees belong to marketing department? Ya, jadi pertanyaan berapa banyak employee yang bekerja di departemen marketing. Oke, nah ini kita pakai count ya. Oke, sama dengan count if. Oke, range-nya itu ya, kita bisa langsung pilih ini. Oke, kemudian kriterianya marketing. Enter. Ya, 3. Oke, tapi kita ingin
lalu. Oke. Oke. 3 employee ya. Oke. Ya, jadinya seperti ini. Ini kita rata kiri. Oke. Next. Count ifs. Oke. Oke, count ifs. Kita akan hitung, oke, jumlah karyawan, jumlah karyawan yang penjualannya lebih dari 5.000 dan berasal dari North Region. Jadi salesnya lebih dari 5.000, kemudian regionnya itu North. Oke. Kita akan count employees. Oke. Ya, sama dengan count ifs. Karena kriterianya lebih dari 1, jadi kita pakai count ifs. Kriteria range. Kriteria range yang pertama. Range kriteria pertama itu adalah sales. Oke. Ini salesnya itu harus lebih dari 5.000. Berarti di sini kriterianya kita pakai tanda petik ya. Lebih besar. Oke. 5.000. Oke. Next, kriteria range 2. Regionnya itu harus north. Jadi di sini regionnya kita blok. Oke, kriteria range 2-nya ini kriterianya adalah north. Ketik north. Oke. Kemudian oke. Nah, dapat angka 2. Coba ya, format paper di atas ini kita pindah ke copy ke bawah. Ada 2 employee. Nah, apakah betul ada 2 employee? Coba kita lihat ya. Ini lebih dari 5.000. Oke, 1. Ini north. Nah, ini lagi kedua ya, lebih dari 5.000. Oke. 7.000 jumlahnya. Jadi ada 2. Oke, yang ini dan yang ini. Oke. Next. Average if. Find the average sales from the South region. Oke, jadi kita akan hitung rata-rata penjualan dari region South. Oke. Sama dengan average if. Range-nya itu yang akan dihitung adalah sales ya. Jadi kita blok saja ini sales. Kemudian koma. Oke, kalau saya pakai koma ya, kalau Anda mungkin bisa jadi titik koma, tergantung format. Oke. Atau lebih mudah kita munculkan ini dialog formulanya. Oke,
kriterianya itu adalah regionnya itu adalah South. Sorry, ini D, harusnya ini ya, C. Oke, nanti average range-nya itu yang sales. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita oke. Ini kita copy format painter dari yang rupiah ke sini. Oke. Selesai nomor 5. Nomor 6. Average ifs. Ya, ini find the average sales for the sales department where sales achieved greater than 5.000. Jadi kita akan average sales ya, yang akan di average ini kriterianya adalah harus dari sales department, kemudian nilai salesnya harus lebih dari 5.000 sama dengan average ifs. Oke, kita pakai ini saja ya supaya mudah. Average range, yang akan kita average itu adalah salesnya. Oke. Kriteria range yang pertama. Kriteria range yang pertama adalah sales department. Jadi departemen ini kriteria yang pertama, dan kriterianya itu adalah harus sales. Sales. Oke. Kriteria yang kedua itu adalah kriteria yang kedua. Nah, ini salesnya harus lebih besar dari 5.000. Oke, kita kriteria range 2 itu ini ya, yang sales. Kemudian kriteria ini yang besar 5.000 ya, greater than 5,000. Oke. Oke, dapat ya. Ini kita copy formatnya, pindahkan ke bawah. Oke, next. Oke, ya, sudah mulai masuk ke lookup function ya. Nah, in a new cell, search for Mike Rose in the table to return his region column C. Use an exact match. Oke. Jadi kita akan cari, ini Mike Rose ini di tabel ini. Dia itu regionnya, regionnya itu apa? Nih ya. Berdasarkan nama, kita akan ambil regionnya. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Sama dengan VLOOKUP. Kita buka kurung. Lookup value. Lookup value itu adalah apa yang akan kita cari. Yang akan dicari adalah Mike spasi Rose. Table array. Nah, table array ya, kita bisa pilih semua ini, atau bisa juga cuma pilih sampai di region, karena yang kita butuh hanya sampai di regionnya. Kemudian kolom index. Kolom index itu adalah dari kolom nama. Dari kolom nama, karena lookup value-nya itu di nama. Kolom region itu kolom keberapa. Seperti itu. Jadi kalau dari kolom nama 1, 2, 3. Jadi kita masukkan angka 3. Karena urutannya adalah kolom ketiga ini, region, dari kolom nama. Next. Range
lookup tadi dimintanya itu adalah exact match. Exact match itu biasanya kita pakai false. Kalau exact match itu false. Ya, boleh bisa taruh 0 atau bisa ketik false. Seperti ini. Use an exact match itu artinya hanya cari yang namanya itu betul-betul sama. Seperti itu. Sama ya, mau pakai false atau mau pakai zero. Ya, sama-sama itu artinya false. Nah, kenapa kita pakai zero atau false? Karena range lookup di sini logical values to find closest match. Nah, kalau kita pakai angka 1 atau true, maka dia cari yang closest match. Closest match itu artinya bisa jadi namanya bukan Mike Ross, tapi mirip-mirip namanya. Itu kalau pakai closest match. Tapi kita mau yang exact match, jadi yang betul-betul namanya itu Mike Ross. Kalau bukan Mike Ross, bukan. Nah, jadi kita pakai zero atau false. Kita tidak mau pakai closest match. Kemudian kita Nah, dapat north. Berarti ini Mike ini regionnya itu adalah north. Coba kita cek. Nah, ini ya, Mike Ross, departemennya sales, regionnya north. Seperti itu. Next, lookup. Nah, bedanya lookup dengan VLOOKUP. Sorry. J1 L2. Sebentar ya. J1 hingga L2. Nah, ini kita bikin tabel sendiri ini ya. J1 sampai L2. Ini saya paste seperti ini. Sorry. Saya ambil. Saya taruh di sini. Dari J1 sampai L2. Kemudian kita ini apa namanya, text to column ya. Text to column. Kemudian kita pakai delimiter. Next, kemudian space. Kalau kita pakai space, kalau kita pakai semikolon, sebentar. Pakai koma and space. Tunggu sebentar. Ini ketentuannya adalah small table range, small text rate. Lookup text value of 7000 using an approximate match. Jadi text table J1 sampai K2. Nah, ini kita pakai koma berarti ya. Text to column-nya pakai koma saja. Delimited. Next, kita pakai koma space-nya. Nanti
Tidak usah. Finish. Oke, double klik ini. Oke. Ini, jadi sebenarnya ini maksudnya angkanya ini, sorry. Ini saya ulangi ya. Text to column delimited, next, koma dan space saja. Oke. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Yang J1, J2 ini ya angkanya. Jadi ini saya delete, shift cell left. Oke, ini ya J1, J2. Kemudian K1, K2 maksudnya angka yang ini. Jadi kita ini delete ya, shift cell. Oke. L1, L2 juga begitu ya, kita delete. Oke. Nah, sekarang ini harusnya disatukan di sini ya. Oke, ini range-nya juga seperti itu. Sorry. Oke, nah ini yang sales, ini yang tax rate. Nah, oke, kemudian ini saya hapus. Nah, kita gunakan lookup untuk find tax rate untuk sales 7.000. Nah, kalau tax rate-nya, kalau penjualannya 7.000, maka tax rate-nya berapa? Oke, di sini ya. Oke. Ini kalau 0, 5%. Oke, kalau 5.000, 10%. Kalau 8.000, 15%. Nah, pertanyaannya, kalau 7.000 pakai yang mana? Oke, kalau 7.000 dia pakai yang mana? Nah, kita akan pakai yang approximate match. Karena kalau pakai exact match, di sini tidak ada angka 7.000. Jadi kita akan pakai approximate match. Oke, langsung saja. Sini ya. Sama dengan lookup. Jadi bedanya lookup dan VLOOKUP adalah reference data. Oke. Kalau datanya itu tersusun secara vertikal, maka kita pakai VLOOKUP. Kalau datanya tersusun secara horizontal, kita pakai lookup. Nah, kebetulan yang ini datanya tersusun secara horizontal. Oke, makanya kita pakai lookup. Oke, nah di sini langsung saja ya, ini lookup value-nya itu adalah 7.000. Sorry. Oke, koma, supaya mudah kita pakai ini ya. Tabel array-nya yang ini, oke, kita tinggal blok saja. Ini ya, J1 sampai L2. Row index number. Oke, di sini hanya ada 2 row. Row yang pertama row sales, threshold, row yang kedua adalah row tax rate. Nah, yang kita mau cari itu adalah yang tax rate-nya berdasarkan sales. Jadi row yang kedua. Jadi row index number kita pakai 2. Oke. Range lookup. Nah, di sini range lookup tadi ya. Kalau Anda pakai 0 itu exact match. Kalau Anda pakai 1 itu namanya approximate match. Oke. Seperti itu. Nah, kita tadi akan menggunakan yang di sini using an approximate match. Jadi kita pakai angka 1 di sini atau true, sama saja. Kemudian kita oke. Maka inilah percentage yang kita dapat. Kita ini ya pakai format persen. Oke, 10% hasilnya. Next. Part 3 logical ya. Kita belajar berlogika. Oke, nah ini ya. Nah ini, kita akan bikin kolom H di sini ya. Kolom H itu namanya kolom bonus eligibility. Kita bikin
satu kolom sini. Oke, bonus eligibility. Nah, kriterianya adalah write formula. If sales, kolom D lebih besar atau sama dengan target, ya. Jadi kalau misalkan salesnya lebih besar atau sama dengan target, maka dapat bonus. Kalau tidak, no bonus. Jadi kalau target lebih besar, sales lebih besar dari target, sales itu sama dengan atau lebih besar dari target, maka kita dapat bonus. Kalau tidak, no bonus, ya. Jadi kondisinya hanya dua, bonus dan no bonus. Mari kita langsung kerjakan. Sama dengan if. If logical testnya itu ini, sales lebih besar atau sama dengan targetnya. Value if true, kalau benar, kita kasih bonus. Kalau tidak, no bonus. Mending kita oke. Ya. Nah, yang pertama ini bonus, kita tinggal tarik ke bawah ini. Nah, bonus dan no bonus. Nah, kita bisa bikin ya conditional formatting supaya lebih enak dilihat. Kita pakai icon set atau bisa pakai highlight rules. Nah, coba misalnya equal to, coba ya, bonus. Yang bonus itu kita kasih warna green misalnya. Jadi yang kita lihat, yang dapat bonus itu semua yang hijau-hijau. Yang tidak dapat bonus merah bisa juga kita bikin ya. Kita tinggal blok. Highlight. Equal to. No bonus. Yang no bonus itu yang merah. Nah seperti itu. Bisa kita bikin seperti itu. Next, ini sudah selesai. Lanjut nomor 10. N. Write a formula. Write a formula to return true. Kita akan melakukan pengujian secara logika. If, jika employee-nya itu ada di departemen sales dan penjualannya lebih besar dari 6.000. Nah, kita akan return true kalau departemennya sales dan penjualan lebih besar dari 6.000. Ya, saya bikin di sini. Sama dengan N. Logical yang pertama, departemen ini sama dengan sales. Dan logical kedua, salesnya lebih besar dari 6.000 ya. Over berarti lebih besar dari 6.000. Seperti ini ya. Nah, bisa lihat di sini formulanya atau di sini ya. Kemudian kita enter. False artinya salah satu tidak terpenuhi. Ya, memang dia dari departemen sales, tapi penjualannya tidak lebih besar dari 6.000. Ya. Nah, kita juga bisa bikin conditional formatting. Misalnya kita pakai
icon set, bisa ya. Sorry, ini penting. Nah, misalnya true. Oke, yang mudah itu langsung saja highlight equal to true, hijau. Yang true itu hijau. Oke, berarti sisanya yang false. Oke, jadi yang true itu berarti dia dari departemen sales, kemudian salesnya lebih besar dari 6.000. Oke, next, or. Nah, ini ya. Kalau or itu berarti salah satu terpenuhi, sudah benar. Kalau and, harus semua kriteria terpenuhi. Oke, next. Yang or itu, oke, kriterianya dia itu departemennya HR atau status inaktif. Coba ya. Yang N, oke. Nah, ini yang or, saya insert sini, kita masukkan or. Next, or ini departemennya itu sama dengan or buka kurung. Oke. Nah, logika pertamanya itu adalah departemennya itu HR. Oke, ini departemennya sama dengan HR. Oke, logika kedua, status itu sama dengan inaktif ya. Tadi statusnya itu, iya, ini inaktif. Inaktif. Oke. Oke. Ternyata ada yang true ya, nih. Yang true itu salah satu benar, sudah benar karena dia pakai or. Kalau and, harus semua kriteria benar. Coba kita cek. Ini true, dia dari HR, tapi dia inactive. Oh, dua-dua benar, makanya dia true. Yang ini true, dia aktif, tapi dari HR. Benar juga ya, karena kalau true, kalau or itu salah satu benar dianggap benar. Oke. Next, ini inactive tapi marketing. Jadi walaupun dia marketing, tapi kalau dia inactive karena kriterianya itu pakai or, jadi tetap benar juga ya. Seperti itu. Next. Terakhir ya. Nah, ini fungsi untuk teks. Oke, teks function. Nah, teks function itu sebenarnya ada left, right, mid ya. Kita akan coba. Extract the first 3 characters from ID code. Jadi kita mau ambil ini ID code. Sorry, saya insert di sini. Ini ID. Nah, mana ya tadi? First 3 karakter dari ID. Oke, 3 char ID. Oke. Jadi kita akan ambil ini ya, yang 3 karakter pertama. Oke, sama dengan pakai left. Ini teksnya,
kemudian koma. Berapa karakternya? 3 karakter. Enter. Oke, langsung dapat. Oke. Nah, kalau saya mau ambil, contoh, saya mau ambil ini angka saja. Angka num di ID ya. Saya mau ambil angka. Tadi kalau kita di sini ambil yang hurufnya ya, 3 karakter pertama. Kalau yang saya mau ambil yang ID-nya, yang angka, berarti 3 karakter dari sebelah kanan. Maka kita pakai rumus sama dengan right. Oke, karena right itu dari kanan, dia akan ambil 3. Oke, koma 3. Enter. Ya. Oke. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana kalau saya mau ambil ini yang ada di garis tengah ini? Nah, kalau kita lihat ini garis yang ada di tengah ini, dia adalah karakter keempat. Oke, ambil yang ininya. Oke, dia karakter keempat. Oke, karakter keempat. Artinya, kalau kita mau ambil pakai mid, ya. Untuk ambil itu pakai mid, M-I-D, mid, karena dia ada di tengah-tengah. Tidak bisa dari kiri, tidak bisa dari kanan, ya, tapi harus di tengah-tengah. Mid itu, oke, sama dengan mid, kita klik dulu teksnya, kemudian koma, start number. Start number itu jadi mau ambil mulai dari karakter nomor berapa. Kita hitung, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata itu karakter minus itu ada karakter keempat. Kita kasih 4, kemudian koma lagi. Number karakter. Di sini yang minus itu cuma ada 1 karakter. Oke, hanya 1 karakter di setiap ID. Jadi kita masukkan 1. Oke. Kemudian enter. Oke, dapatlah angka ini. Oke. Ya, kita ke bawah. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan sambungkan kembali. Sama dengan ini concatenate itu sudah out of date, tapi kalau masih muncul di Anda bisa pakai. Kalau tidak, bisa pakai concat. Sama, ya, fungsinya sama. Oke, fungsinya sama. Oke, ini yang lebih pendek, concat. Oke, teks 1. Yang pertama urutannya adalah ini. Oke, koma, kemudian ini ya minusnya, koma, kemudian angkanya, enter. Oke, nah, jadi lagi seperti ini ya, dia gabungkan kembali. Kita double klik, oke, ya, sama kan? Oke, seperti itu untuk menggabungkan kembali teks yang sudah kita pisah-pisahkan. Oke. Nah, untuk setiap jawaban ini, ya, kalau yang ini, Anda klik kanan saja yang ini, ya kan ini tidak ada jawabannya di sini. Jadi jawabannya di atas, tapi kita klik kanan. Ini jawabannya untuk nomor 9. If itu di kolom H. Oke. Jadi Anda klik kanan. Oke. New comment atau insert comment. Kemudian jawaban di kolom H. Oke, kemudian post. Oke. Yang ini nomor 10 itu jawaban di kolom I.
klik kanan, new comment atau new notes ya. Kalau misalnya Anda tidak ada new comment, new notes saja ya. Ini jawaban di kolom I ya. Post. Oke. Ini ya jawaban di kolom I. J K L. IJK. Ini sampai kolom N ya. Sampai kolom N. I ya, yang ini berarti J. Komen harus tulis ya. Jawaban di kolom J. Oke. New comment. Jawaban di kolom L. L ya ini. Oh sorry, K. Di kolom K. Ini bisa diedit ya. Di kolom K. Oke, ya. Jangan lupa. Oke, di sini Anda rename. Oke, taruh nama Anda. Oke, save as, jangan lupa taruh nama Anda di akhir filenya. Oke, nanti submit di Classroom. Thank you. Ya, good luck. God bless you.